Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembukaan mubahasah ulama muda ketiga se-Aceh Majelis Taklim As-Sunni Kota Langsa tahun 2017, sekaligus pengajian tastafi serta ditutup dengan doa nantinya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang mulia Abi Ja'far di Lonibung. Kepada yang mulia Abi Ja'far di Lonibung, waktu dan tempat kami persilahkan. Dalam hal ini nantinya akan didampingi oleh Aba Murdani Muhammad. Kepada yang mulia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana jama' marhuma wa tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Faman kana yuridu harsal akhirah nazil lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Qala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, la tazuqu ni'matad dunya illa bi ibadatillah. Sadaqa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ma'asyaral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagianya, karena pertemukan kitanya pada tempat yang mulianya. Semoga pertemuan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kiranya kita berpisah nanti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana selawat merupakan suatu amalan yang bahagian daripada perintah, karena Allah berselawat kepada Rasulullah dan juga para malaikat, sehingga dengan demikian Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga kita sebagai orang yang beriman juga diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin berselawat kepada Rasulullah terutama sekali yaitu hikmah dalam berselawat kepada Rasulullah. Kita lihat dalam beberapa hadis, di antaranya, perbanyak olehmu akan selawat kepadaku, li'annaha tuksiful humum wal ghumum. Dikarenakan selawat itu bisa menghilangkan kegundahan dan gelisah dalam kehidupan katanya siapapun orangnya, tidak terkecuali selalu dilanda oleh kegundahan dan gelisah. Apakah katanya petani, katanya pelaut, orang mekat, tengku semua buat,
juga katanya yang buat para adik-adik sekalian selalu dilanda oleh kegundahan dan gelisah. Apalagi mungkin sumpama Bapak Wali Kota pada masa yang kau liku waktu pilkada juga selalu dalam gundah dan gelisah. Apakah berhasil ataupun tidak? Rupanya Allah memberikan kemudahan, artinya keberhasilan kepada Bapak Wali Kota. Mungkin ini saya yakin dan Tuhan yakin bahwa Pak Wali selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga demikian kegundahan dan gelisah bisa hilang, karena dengan gadah gundah dan gelisah katanya kembali kepada Allah, wa huwal yarzuqu may yasha. Allah yang menentukan segala-galanya, memberikan rezeki kepada siapa yang berkehendak. Jadi kemudian juga berselawat kepada Rasulullah, turzakul arzak, Allah memberikan rezeki. Rezeki baik terbayang kepada fulus mantong, kepada peng ke mana, termasuk katanya para santri, baik santriwan santriwati. Turzakul arzak, Allah memberikan rezeki, artinya memberikan ilmu kepadanya, memberikan kemudahan sehingga bisa betah di daya, bisa betah di bawah. Lun Tuhan terus terang Tuhan sampaikan, karena lung wate lumbut di Masjid Raya dalam tahun 70-an, ya, dalam tahun 70-an. Sejarah tinggal watenya Masjid Raya, masjid mantang nan mantang raya tapi ubud, ya, dibineh masjid bate rabu bibi guni, sehingga bak bineh masjidnya ya menyokap maukeun di lin bilik Tengku Jali Kemantan Yung nyo ada Abah Said anak depak sih, ya, Abah Said Tengku mungkin abadi anak depak sih paling depak urun tahun 30 kan. Nah, jadi kakek tinggal lun dalam sejarah sebagai peringatan dan berhasil. Artinya perlu sampaikan kepada santri, berhasil. Kira-kira suputnya lumpanggang engkau muluh, engkau jerbok 2 boh dalau 10 boh. Harga sebuah dalau RM1, 2 boh RM5, ya, RM5. Nah, jadi sedang lumpanggang engkaunya terus Abu Menasah Raya ataupun wate dudo jet ke menantu Abun Samalang sambil luntun kunya neperi nasihat. Nah, di antara nasihat disampaikan Roke Jafar perle kemudahan dalam pelajaran, nabi kemudahan ya Allah, nabi jet dan sebagainya. Perbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Menan awak tengku, anak gabu deh, ya, menan tengkunya. Nah, rupanya memang demikian, sehingga rezeki yang diberi Allah, lu bisa betah di daya. Betah di daya, lu mandi-mandi punya jinah haili urungnya. Nah, artinya menyelunjak belum puasa, belum mulut, pri mulut dulu. Kemudian sejak le pri mulut di peluru, jadi belum puasa. Jadi situn cuma 2 go. Punya hidayah lo angin, ya. Nyan asai katruh bulan napu hek gedeken. Napu hek gedeken kadang-kadang kadang-kadang lapar tuh dro reng yang tabi teken tapu duit teken untuk duit untuk uang kampung nanti bulan waro. Tu lapar tuh ro. Janjian na yang seribe karena urang rame. Jadi dalam halnya yang kata bawa peraturan tapakat tinggal artinya pedakan BO hanjir. Nah, jadi dalam halnya nyok sebagai bantuan kepada kita lebih-lebih kita para santri untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Berselawat kepada al. Ada orang yang mengatakan, nyok kamu Aceh Utara. Ada sebenarnya lu Aceh Utara. Walaupun ngeken liurnya lu nibungnya Aceh Timur. Lu orang Aceh Utara. Ya, kan Aceh Timur.
Nah, jadi dalam halnya Long Angenyo Kecamatan Langkahan, nah, perbatasan dengan Long Ibung Manjisit alakah mujawarah, ya kita buat alakah mujawarah kan, artinya berdekatan. Nah, jadi dalam hal tersebut katanya bagaimana berselawat kepada al. Ada orang mengatakan tidak ada nas, hana alasan, hana dalil. Padahal kan hana dalil, hana kebaca. Menyatakan dalam kitab Fathul Waham, ya, ini tertulis, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, ya, wa sahbihi, dengan secara kias kepada al yang nanas dalam hadis wa alihi. Ya, jadi di urung yang pegah hana nas, hana dalil, hana hadis dan sebagainya, yang paham kitab dah berdua bongkar. Pada cowoknya, ya, kemana Pak Wali kan? Ya, pegah hana dalil ya. Kan hanam temung. Jadi bewate hanam temung pegah hana. Nah, kemudian kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan juga kepada para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mujtahidin dan muqallidin hingga hari kemudian. Selanjutnya perhormatan Tuhan, terutama sekali yang Tuhan muliakan Abu Murdani sebagai pimpinan, dan juga bahkan yang paling utama kepada Abu, yang alhamdulillah Abu mantang sehat bisa nepimpin kembali daya, walaupun hana nepimpin lagi berokon, tetapi alhamdulillah perpanjangan tangan dari Abu, anak-anak Abu Bandung berhasil sehingga bisa memimpin baik pada tempatnya dan pada tempat-tempat lain, alhamdulillah. Dan juga kata kemuliaan Tuhan kepada seluruh para abu, para walid, aba dan lain sebagainya yang kabar hadir pada malam yang berbahagianya, yang hadapan Tuhan sebutkan nama satu persatu. Juga yang Tuhan hormati dan Tuhan muliakan Bapak Wali Kota Langsa, yang alhamdulillah luntuan walaupun orang Aceh Utara tetapi sangat akrab kedua dun Pak Wali. Kedua dun Pak Wali luntuan sangat akrab dengan Pak Wali, sehingga lun idon mungkin hanya temu Pak Pendopo, tapi lung nah temu Pak Pendopo Pak Wali. Ada hanya kan Aceh Kota Langsa, tapi alhamdulillah artinya sangat akrab antara luntuan itu bikin pakan di Pak Wali sebut-sebut nan tuan. Nah, jadi rupanya nyokino geken kullu musibatin rahmatun, setiap musibah itu ada rahmat. Gara-gara musibah Pak Wali dua tahun kau likun lun mendapat rahmat juga belum, artinya Pak Wali akrab dengan tuan juga dengan Pak Wali. Dan juga kepada seluruh bapak-bapak daripada baik daripada Bapak Kapolres ataupun yang mewakili Bapak Dandim, Bapak dari DPR, cuma apa ketua DPR ya, pokoknya dari DPR baik ketua dan sebagainya, karena halalan turi, maka dalam halnya kemuliaan yang Tuhan hormati. Dan kepada seluruh bapak-bapak dan guru-guru, kaum ayah dan kaum mak, dan kepada seluruh para santri, baik santriwan dan santriwati, dan juga para seluruh dewan guru pria dan wanita yang masih menatap dan menekun dalam daya siap membantu pimpinan mengajar setiap saat dengan tidak mengharapkan imbalan, sebagaimana disampaikan oleh ya Bapak Wali Beno. Memang nyan budaya kita daya itu hana adanya, apalagi demon puda demon menadetan ya, hana pam teleke puda demon Pak Wali dam dia menjaga merumpok bi kopi dan sebagainya, kata demon panelop. Jadi itu hana demon. In tansurullah yansurkum, kita bantu Allah, Allah ne bantu kita. Baik. Hidayah lu angin jeno sebanyak guru pria dan wanita 268 ro. Orang dari dinas pihak Tanjung Balung padung gaji sisi bulan, insyaallah gaji sangat banyak. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib gaji kita udah ya. Janjian
Hai lagi banyak sih jangan. Anak ngomblong ku menang kira-kira. Baik katanya guru daya maupun pimpinan laginya yang kan nasib. Tapi anak menjadi masa in tansurullah yansurkum. Bila kita bantu Allah, Allah dibantu kita. Pada malam yang berbahagianya, lentuan ya nan kali pegah beno, teman tinggal lun di Lung Angin, ya, Lung Angin, Kecamatan Langkahan, Jamun Jambuai, Kabupaten Aceh Utara. Nah, secara administrasi Aceh Utara, secara kegiatan Aceh Timur. Kena Huluk Nimbung, maka disebutlah kamu daya Huluk Nimbung. Ada berangkat hokun tetap daya Nimbung. Beile no di Aceh di Kota Langsa, di Aceh Utara, ya, waktu panggilan tu alun masuk salah si doang kota MPU Aceh Utara, Huluk Nimbung cikun. Tapi lun protes Abu Manan, nya menyokan ke Abu Huluk Nimbung, lun biat dari anggota MPU. Gadah kasih Aceh Utara. Mana lun pegak. Jadi dalam hal ini pada malam yang berbahagianya, ya Tuhan mendapat sebuah kemuliaan yang diberikan oleh terutama sekali pimpinan Asuni, yaitu Abu Mardani, yang memang secara kebetulan Tuhan nana acara kegiatan keluarga oronyo pernikahan anak adik lo dari Luk Nimbung berangkat le sebuah beno menuju Sungai Yu, yang koronyo tempat Sungai Yu di Tamiang. Nah, jadi setelah dalam perjalanan entah nasokalan motor 812 KI nya BL 812 kakek tertelepon kepada Abu Mardani pegah nabi daerahnya. Nah, teman lo hanan cian lebih teh yang pasti waktu ada jauh timu ya tak tahu BL onda BL motor BL naurun tanah tak parah. Ya, jadi dalam hal tersebut kakek pegah pakiban nabinya Abu Mudi malamnya sebagai artinya pembukaan pengajian tastafi. Ya, hanan doang pegah. Ya Abu kahanan aja ke bandana pegah mana kahanan aja. Kan maksudji. Ya, putra maksudji. Ya, jadi itu dong pegah cara halu. Maksudji abi hana maksudji lu nak kegiatan pegah. Nak kegiatan role. Jadi akhirnya lu pegah nanti posisi lu jauh. Jadi kakek hanapala elak nyo lagi nyo pakaian menoleh subuh sampai malamnya alah napat mano buno inan. Di kakek lagi lah keadaan tuk badan kira-kira. Jadi alhamdulillah lun tuan hadir pada malamnya sebagai pembukaan acara mubahasah Singahuro. Sebenarnya yang undangan lun Singa. Nah, maka kakek malamnya yaitu lunduk pada makam Abu Mudi yang kan makam lung Yaudah. Ya, artinya lun nya merupakan murid daripada Abu Mudi dan merupakan murid pertama. Artinya wate pun nasumubun Abu Mudi gelah kamu termasuk nasumubun ya Abu. Ya, jian posisi kurung. Nah, semua Abu Mudi. Orangnya seperti Abu Mardani dan sebagainya, abadi Aramia nyokadudo. Jadi merupakan murid pertama. Dan tuan termasuk bagian murid pertama. Nah, tuan dalam lain rakan-rakan yang lain termasuk umpamanya yang sebut-sebut Tengku Nasruddin Ahmed, Juru Runding Gam, ya. Nah, yang sebuah lokal. Khalid Yaqub yang di Australia, dan lain sebagainya, imam besar ataupun pimpinan Ashabul Kahfi di Australia. Jadi Abu Mudi pada malamnya hana sehat, dan pegala Abah Said hana sehat. Jadi untuk menutupi kekosongan kakek tuan langkah, teman tuan penuhi kan tuan langkah, sabak kakek nang Sandra pun dah langkah malam. Ya, wali kan kakek nang Sandra. Nah, ada lagi jamu nurung ke nang Sandra lah ilau. Ya.
Jadi pada malamnya ya pada makam Abu yang maksudnya buka pengajian tastafi. Sebenarnya tastafinya nan dudo, ya nan yang baru oleh Abu di Mudi. Menyo pengajian tastafi jika jamunkan, ya takkan le di Aceh, ya bet takkan di utak ke mulai daripada Abu Yam Dawali. Jadi pendidikan di daya jika tastafi artinya membidangi dalam bidang tasawuf dan juga dalam membidangi tauhid dan juga dalam membidangi fiqh. Jadi memandumnya kadari jamunkan gedanya pelajaran hidayah hana terlepas daripada leh macam berkenaan dengan tasawuf, berkenaan dengan tauhid dan juga berkenaan dengan fiqh. Nah, sehingga demikian leboh ilminya dalam kehidupan kita sangat penting. Sebab penting karena merupakan tauhidnya sebagai dasar bagi kitanya dalam segala bidang. Kitanya tabun mandum kitab Masailal Muhtadi kemangatkeun masailai, ya Masailal Muhtadi. Jadi dalam kitab tersebut kepegah awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Arti mengenal Allah, mengenal yaitu sifat-sifat Allah, taturi Allah dengan tak ketahui sifat-sifat Allah. Maka dalam hal tersebut ya katanya sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah dalam mengetahui sifat-sifat Allah nya adalah tak pelajari apa yang kena terapkan oleh Abu Hasan Asy'ari, ya Abu Hasan Asy'ari, yaitu dalam bidang uluhiyah neprono yaitu sifat 20 baik yang wajib dan mustahil dan seterusnya sampai sifat 50. Jadi ini merupakan pola dasar ya dalam gedanya bertauhid yang disampaikan oleh Abu Hasan Asy'ari, sehingga disebut dalam kitab apabila itulah Ahlussunnah wal Jamaah makanya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, artinya yang dipelopori disampaikan oleh ganyan mendoa. Jadi dalam hal tersebut nyokeh yang kitanya pelajari di daya, sehingga dengan demikian ya iman kitanya kuat. Dengan iman kitanya pakai kan ada 4 dasar Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wujudnya, kidalnya, baka dan seterusnya. Nah, sehingga nyo perlu tersimpan dalam jiwa setiap kita orang Islam. Menyo apabila nyo hana tersimpan, nyo sewaktu-waktu bisa hilang, sewaktu-waktu bisa kabur iman kita nyo. Sehingga ma'rifahnya harus pada tingkat jazam, ya, yang jazamnya menyatakan dalam Kifayatul Awam adalah ya jazamnya yang mutabik daripada dalil, ya, disesuaikan dengan dalil. Jadi oleh karena demikian menyonyokan ma'rifah artinya kajazam dalam hati, sehingga disebut walau kuti itu kata-kataan sekalipun gekoh getnya tidak akan kembali kepada apa yang kata jazam dalam hati gitu. Maka dalam halnya perlulah ilmu tauhid, ya, sehingga didayah diterapkan mulai dari kitab Aqidatul Islamiyah sampai terus kepada kitab Dusuki, ya, kepada Dusuki dan seterusnya. Mungkin di hati Dusukinya hanali orang baca aja no. Hanya di bawah daripadanya. Kemudian juga yang kedua pada urutan yang kedua tas, ya sebenarnya yang betul hawai tas, tapi bak dah pegah tas tahu makna tasawuf. Tasawufnya adalah merupakan ilmu akhlak, sehingga dengan demikian
dengan karena ilmu akhlak yang pertama sekali ya bagi kitanya menyodidaya akan gepubuk kepada katanya kitab Taisirul Halak. Dari kitab Taisirul Halak inan yang pertama katanya beradab dengan Allah yang disebut dengan takwa, ya disebut dengan takwa. Dan juga adab dengan ibu bapak, adab dengan teman, adab dengan guru, adab dengan sesama kawan, ya, dan lain-lain sebagainya. Nyo menyata pelajari tak amati kitab Taisirul Halaknya memang kecil, padung sagayang, hana metujuh, sana metum tiploon, tetapi tercantum terkumpul bina dalam kitab tersebut tentang masalah yang berkenaan dengan ilmu akhlak. Sehingga gedanya dalam pertama sekali kepegah mengenai takwa, ya takwa. Jadi dalam hal tersebut itu adalah merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan akhlak yang paling mulia adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara bicara mudah, akan tetapi pelaksanaannya sangat sukar. Artinya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang sagaya yang takwa. Tapi dalam proses pelaksanaan memang berat. Ya. Nah, berat. Artinya banyak orang kita lihat beriman, mukmin, tetapi hana muttaqin, tidak melaksanakan perintah Allah. Dia mukmin, beriman kepada Allah, tapi tidak bertakwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah, menjauhi dan menjadi larangan. Sehingga mukmin tersebut disebut-sebut dengan mukmin, ya, mukmin asi, ya, mukmin tapi maksiat. Nah, jadi dalam hal tersebut, karena dengan dasar ilmu akhlak kita bisa memperdebalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bila kita nyokalan konsep takwa. Konsep takwa yang pertama sekali ayyulahidal insanu. Nah, nyokan ceramah malah pengajian, ya. Ayyulahidal insanu annahu abdun zalil wa anna rabbahul qawiyul aziz wa la yanbaghi lizalil ayyasiyal aziz li anna nasiyatahu fi yadihi. Ya. Yang bermakna ayyulahidal insanu, bahwa di mulahadzah, bila takalen dalam kamus Barbawi dan lain sebagainya, mulahadzah itu adalah melihat dengan secara mendalam, memerhatikan dengan sedalam-dalamnya, ya, diperhatikan oleh manusia. Annahu abdun zalil, bahwa kita adalah merupakan hamba yang hina. Hamba yang hina, mulai dari asal kejadian kitanya hina. Artinya pada kejadian Nabi Allah Adam, pada permulaan tak ada hina pakon diprotes li iblis. Waktu ini perintah Allah, wahai malaikat lun sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, sujud mandu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dia dan sombong iblis, wa kana minal kafirin, sehingga dia termasuk dalam golongan orang yang ingkar pada Allah, yaitu orang kafir. Alasannya kenapa dia ingkar? Kata iblis, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tinil lazib. Engkau jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tinil lazib, sedangkan engkau jadikan Adam daripada tanah yang busuk, tanah kenyang. Walaupun hayu tar katanya pada dasarnya tanah kenyang, tanah hanagot,
Jadi ada tabuh budak segala macam yang gedenya yang jibe. Apalagi minyo katuha-tuha, ya gedenya katuha-tuha yang jika beta no. Ya, minyo kan 60 waktu oli ya, nya kam lai beta no ya. Walaupun tabuh papunya papu je kan, hembodinya hembodi je. Yang pada dasarnya kam beta no. Kabeta no. Jadi minyo kam beta no aja biarkan. Jadi dalam hal tersebut nyo abdun zalil, sehingga proses daripada Adam setelah gedean berada dalam alam zuriat, mendalam alam zuriat pula menyebut dalam kitab bahwa keberadaan di alam zuriat nyo adalah dalam percampuran tanah yang hina dengan air yang hanyi, yang camp yang hanyi, yang berada di alam zuriat. Berada dalam sebuah kitab lagi yang kemudian berpindah dari alam zuriat kepada alam sulbi, ya, berpindah dari alam zuriat kepada alam sulbi, ya, dari alam sulbi berpindah kepada alam rahim, dari alam rahim, ya, baru katanya dengan waktu tertentu menjelma ke alam dunia. Sehingga dengan demikian Allah menyatakan, ya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar Allah? Ya, kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu ingkar Allah? Artinya tidak wajar kita ingkar pada Allah. Itu mungkin sebagai menyebutnya itu adalah merupakan istifham ingkari. Ya, istifham ingkari artinya tidak wajar kita mengingkari Allah. Wa kuntum amwatan, padahal adalah kamu itu yang mati. Fa ahyakum, maka Allah menghidupkan. Setelah Allah menghidupkan, yumitukum, mematikan kembali, summa yuhyikum, kemudian dipudiklam, summa ilaihi turja'un, lalu kembali kepada Allah, artinya melalui masyar dan sebagainya. Jadi proses kehidupan kita yang manusia adalah berawal daripada kematian, berawal kematian di alam zuriat, di alam sulbi, ya, juga di alam rahim selama 119 hari, sirtuh 15 sikulum lauronya berada dalam keadaan mati. Pada umur sirtuh 20 roh dalam kandungan baru nepudik kembali, sehingga dengan waktu-waktu tertentu sehingga akhirnya kita menjelma ke alam dunia. Dalam kurun beberapa saat kita udip dalam dunianya, sumayumitukum, matilam. Kemudian dia mati, summa ilaihi turja'un, ini pudeklam pajan. Iza zulzilatil arzu zilzalaha wa akhrajatil arzu asqalaha. Ya, pengumumannya karena dinamakan karena ditulislah Al-Quran. Apabila terjadi goncangan yang dahsyat sehingga itu pertanda kiamat. Ya, yang akhirnya keluar daripada bumi, segala apa yang dalam bumi hancur semua keluar. Ya, yang merupakan tanda kiamat. Bahwa adanya lah getnya bangkit kembali nepudip. Setelah nepudip kemudian getnya melalui mahsyar. Ya, persoalan mahsyar, persoalan kiamat itu ada. Ya, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi oleh getnya urung yang ilham yang pegahana kiamat. Nyo kana kailham lebih jauh. Ya, Pak Ali pegahala tak ilham urung. Jadi kepegahana kiamat. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakinan pertanda bahwa orang yang muttaqin adalah percaya kepada hari akhirat. Cuma bagi mereka yang tidak takwa, mereka tidak percaya hari akhirat, sehingga mereka mengucapkan hari akhirat itu adalah sebagai rekayasa, tidak sama sekali. Nah, jadi dalam hal tersebut kembali kepada awal bahwa gedenya adalah abdun zalil. Wala yang bagi zalil,
tidak sewajarnya bagi kita yang hina ayya'siyal aziz, kita maksiat murka kepada yang maha kuasa, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak wajar? Di anna nasiyatahu biyadi, karena tubuh gedanya mulai dari ujung sampai ujung kaki berada dalam tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu adalah berada dalam tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kekuasaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkala Allah dalam surah Al-Mulk ayat pertama. Ya. Segala kerajaan langit dan bumi berada di tangannya, berada di dalam tangannya, dalam kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah siap atas segala sesuatu yang berkuasa. Jadi gitu talomba talobi bermacam-macam talobi. Ya, sehingga untuk mendapat kekuasaan dan kekayaan dan sebagainya, tetapi yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada ayat Tuhan baca benar, Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah yang sangat bijaksana, yarzuqu man yasha, kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendak, kepada yang dikehendak oleh Allah. Ya, kalau biji macam-macam dan sebagainya, yang kecil memandung kembali kepada Allah, baik itu pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan lain sebagainya, kemuliaan dan sebagainya, itu berada dalam tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yarzuqu may yasha, ya, Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendak. Jadi dalam hal tersebut, ini konsep yang pertama, kita memerhatikan bahwa kita adalah hamba Allah, hamba yang hina. Yang kedua, ayyatazakkara ihsanallah fi jamil ahwal, kita mengingat ihsan Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ya, yang selalu kita ingat, sehingga dengan kita ingat nikmat Allah, Allah akan mensyukuri nikmat Allah. Jadi bila kita selalu mengingat nikmat Allah, ya, kita tidak akan mengingkar apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat Allah yang diberikan, baik pada tubuh kita, di selingkar kita, nanggro kita, ya, paduntun kita berada dalam keadaan damai. Tanda kita bersyukuri nikmat Allah, kita berbuat yang terbaik, berbuat yang diridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma hanya dia pegah nyo dan sebagainya. Mungkin sebagian daripada kegiatan-kegiatan bahasa yang lainnya, ya, yang merupakan mensyukuri nikmat Allah. Nah, sehingga dengan lagi dengan sampaikan Pak Wali, bisa bersatu antara ulama dan umara, bersatu ala ulama dengan umara. Alhamdulillah, ini adalah berkat, merupakan suatu nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berbuat menyokong tungku-tungku untuk dapat acara-acara lagi tanpa dukungan daripada pemerintah. Hanati juga pemerintah juga demikian. Malah lagi Pak Wali Wono, ya, dipegat CR ilun dia Aceh Utara lu nengok bikin CR Aceh tungku jamun piyut-piyut, karena dalam halut si panjang masa hai nyoka halut enggak piyut dengku jino tumun-tumun pakan karena kain geten ligo raja. Nah, saya kau pendopol, saya kau baju pamano, kaya, nah, punya dengku jamun-jamun, hana piyut-piyut pak, tapi nyangkon, yang piyut-piyut sih, kaya, Abu tu pajan temun, kaya, Abu Sufyan narongan temun, kaya, nah ilmu berkon temun sih, nyakap piyut, nah menanci abu-abu yang lain, nah yang piyut na itu hanam daleh, hanam daleh ngantun ligo raja, tanta katun ligo raja, yang katumun ngawaknya, berapa pani, ya, makin mudah piyut lah kadang-kadang. Jadi dalam hanya yang pelecehan, jadi pelecehannya kenjinokon dan ke kota dalam hakon, mantap, ya Aceh Utara mudah maklum lagi lupa saya.
Jadi dalam hal tersebut kita selalu mengingat ihsan Allah. Dan juga yang ketiga, konsep yang ketiga, ayyatazakkaral mauta. Kita selalu mengingat akan mati. Walaisa amamahu ilal jannah awin nar. Tidak ada yang berhadapan dengan kita malaikat surga adalah kala neraka. Setiap kita akan mati lagi kali Pak Wali pun. Ya, yang betul Pak Wali. Yang kerja ada majarong Pak Wali ada nanam buah mesti pelutun ron hidayah. Lumayan. Jadi wali kota sebuah sisi, tetapi hari-hari tertentu ya artinya aurora Jumatan mak masjid raya ya giliran catatan yang berkhutbah hari ini Pak Wali Kota Pak Usman pamanya dan sebagainya. Tapi karena hanam tu buat merasa saya kayak buat. Tapi hana dapat ya. Dapat dan dapat. Lu hana dapat. Jadi alhamdulillah. Tapi namun demikian hana buat tapi lagi buat pakan karena selalu berada dalam lingkungan ulama. Jadi alhamdulillah. Zaman kota Langsanyo dijaga li Abu Usman Basya dengan Abu Mentang yang Pak dia atau dia dan padundot yang lain. Tapi alhamdulillah kota Langsa jino walaupun lun di Aceh Utara lum tupu bersih. Artinya rata sago karena dayah. Sehingga dengan karena dayahnya baik kejadian lagi di Aceh Utara. Aceh Utara pitaikeun nyona yang hadir dari MPU Aceh Utara tangkala ya dan juga tunggu-tunggu Aceh Utara. Kita nyo di Aceh Utara pikeun nyan kali dayah di Aceh Utara nya adalah proyek dengku. Proyek. Sebenarnya kan proyek. Nyo lempegah dasar. Dasar menyo aki-aki selain daripada Abu Yam Wali, gedenya berasal dari belah-beladi ada kala Tanah Merah, ada kala Masjid Raya. Yang umumnya Masjid Raya. Tuan tingkat sabi. Apa yang disampaikan oleh Abun Tamalanga. Watanya lu sebagai animin, artinya gelaleh lumbut. Lumdu dalam masjid di dalam. Abun di luar nasembut. Ya. Nasembut watanya reta Abu Razali Muhammad Syam. Yang termasuk Kanwil Aceh dan Ketua MPU Aceh pada akhir masa. Dan lain-lain sebagainya, Abu Hasanun dan sebagainya. Abu Nuzari. Jadi kun Abun nyolum pegah pada kata Mamanlum yang pertama Otawau Gampung benar semua buat. Bek pegah hana murid. Mana murid? Oh kata makawin nyam perumoh tu murid. Kata boh nak labun. Alian tak pegah hana dam kawin. Tak pegah hana murid hana alasan. Ma arti ada kala ayah dinyangkanya murid tu. Purnoma bermaya. Alian yang kedua, masa akan datang hansip, ya, hansip daya Saboh Gampung hansip dua bodaya. Ke Saboh Kecamatan, ke Saboh Pumkot, ya, Saboh Gampung hansip dua bodaya. Nyai sedikit baruna Saboh menang kira-kira aja. Adapun dua boh. Ya, hansip maksudnya hansip dua bodaya. Bule. Pakan kena bun, begala bun, karena masa akan datang di masa uke singa nya khurafat li datang. Bahasa abun khurafat artinya pendangkalan akidah, pemurtadan umat dan lain sebagainya. Ya, nya akan timbul. Jadi ilmu prasad menyebutnya bahasa kitab, ilmu prasad dari abun luar biasa. Ataupun merupakan prediksi daripada abun netebak kejadian-kejadian di masa akan datang. Maka jino di ke Pongkot, Aceh Utara, Aceh Timur dan sebagainya mutabu budaya. Ya, dah seluruh Aceh. Baik pesisir barat juga demikian tuan dan tuan langkah sin gede ya jajak barak-barakan harga. Jadi dengan demikian dengan rame-rame itu kita menjaga-jaga agamanya, maka apabila teka pengendangkalan akidah, lebih-lebihnya Aceh di Langsanyo Timing sebagai pintu gerbang, ya, pintu gerbang masuk dari Sumatera Utara. Sebulu Salam Lomdo, Singkil,
ya, dan lain sebagainya. Aceh Tenggara yang merupakan perbatasan. Kan dekat Sumatera Utara kabru kan, tetapi bisa masuk dari sini. Yang Sabang mungkin payah bacut akan mutu ni deh menang kira-kira. Jadi dengan rame-rame daya dan sebagainya, apalagi dengan kehadiran ulama-ulama muda. Ya, selain ulama muda kalau di Aceh, di mana-mana daya dekalan ramai. Di Masjid Raya 6.000 santri, bakal lebih. Di Luangin per santri lebih kurang, bakal lebih sendakalan. Ya, dan juga di Belamladi dan juga di Palu Lada, Palu Gading dan menasi di Cetun dan lain sebagainya. Perbatasan daerah-daerah lain dan sebagainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran para ulama-ulama mudanya menjadi artinya ujung tombak dalam perjuangan menegakkan Ahlussunnah di bumi Acehnya. Sehingga dengan demikian kita berterima kasih ya, arti gagasan yang kami terapkan ini bermula artinya sebagai permulaan yang diterapkan oleh jamaah As-Sunni itu membuat ya artinya kalhetun kepegat acara yang tunyo yang dihadirkan seluruh ulama muda Aceh. Mungkin untuk Aceh-Aceh yang lain, pemkot-pemkot yang lain juga akan ikut mengambil bagian di mana nanti ulama-ulama mudanya akan tertampilkan, terpegat persatuan dengan yang kuat dan sebagainya, sehingga situn tiga kurung-kurungji tiadakan pertemuan-pertemuan secara menyeluruh ya, baik Aceh Utara dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, jadi dalam hal tersebut pada dasar jimuno ilmu tasawuf sangat penting. Teman dalam bidang ilmu tasawuf ya, itu adalah bidang ilmu akhlak. Ya, akhlak buno yang berhubungan dengan Allah, juga yang berhubungan dengan manusia, dengan ibu bapak dan sebagainya, sangat-sangat dituntutkan. Artinya dalam kehidupan kita ada sikap zahid, sikap qanaah dan lain sebagainya, sifat-sifat yang mulia, yang sifat-sifat tersebut akan hana terhindar daripada tamak. Karena menyebutnya karena sikap tamak menyatakan bahasa Aceh gereda ya, gereda belum puas ke gedanya dan sebagainya, dan sikap tamak. Nah, cuma menyana sikap tamak, hana sikap tamak terjalinlah sikap qanaah, sikap zahid dan sebagainya. Menurut roh masajino zahid, menurut roh masajino punya ulama-ulama tasawuf luar biasa ya. Sumpama Abu Yazid Al-Bustami dalam riwayat, Abu Yazid Al-Bustami luar biasa, sufinya luar biasa, Allah memberkati segala-galanya kepada. Cuma kadang-kadang dia hanya tertiru, tasawufnya hanya tertiru ya, kan ada tiru, cuma terus dia berbuat cara berbuat untuk tasawuf adalah az-zikru kepada tarikun musilun ila tasfiyah. Menan dalam kitab Jauhar Maknun. Az-zikru musilun tarikun musilun ila tasfiyah. Zikir adalah merupakan satu jalan yang menyampaikan kita kepada sufiah, kepada agli hati. Tak ingat kita yo. Dumna zikir kita yo nyampi le maghrib subhanallah hantru le pluga menyana tu kuimu menyampu. Ya, menyo gepul lebih le plu le go yang ka krek kenot diriku. Ya, lebih-lebih kita daya kan. Kita pegang dengku punya perle bele zikir baik ini balik. Nanti ada dalam bilik menang kira-kira ada kan. Nah, jadi zikir adalah merupakan jalan untuk tasfiyah. Baik tasawuf mutasawwifin, tasawuf-tasawufnya baik. Makna musawwifin tasawuf tu baca yang kamu bawa berju, rida yang kamu punya dan sebagainya, ya, dan lain sebagainya, surban 12 meter dan sebagainya. Sementara hana ati hanaglih tidak sama sekali. Nah, tapi namun ya, satu jalan adalah dengan mulai zikir.
tasawufnya Abu Yazid Al-Bustami luar biasa, sehingga dalam zikirnya mengucapkan anahu hu ana di waktu fanabillah. Wate Abu Yazid Al-Bustami fanabillah, makna fanabillah ganyan hana hubungan dengan makhluk, hanya dengan Allah, sehingga ucapkan anahu hu ana, saya Allah, Allah saya. Maka tanyo retak tanyo jadi akhirnya hanya gitu. Nyan bahasa urun tasawuf, bahasa urun yang kafana billah, benar-benar tasawuf. Artinya dalam kehidupannya hanale hubungan, makhluknya hana hubungan, draw dengan Allah yang nah. Ya. Jadi dalam hal tersebut jaga begat. Baik sampai itu katanya sebagai urun tasawuf dan sebagai hajat di perangkau. Pajan terus tingkat fanabillah. Ya, kan mudah untuk mendapat fanabillah. Punya dalam adiran Qadirun Yahya, fanabillah bagaikan api dengan baranya. Ya, tuan baca dalam buku Qadirun Yahya, bagaikan api dengan baranya. Apakah api yang membakar ataupun baranya? Hana merile. Ya, ini benar penjelasannya. Tetapi yang dimaksudkan dengan fanabillah, fana anil akwan. Ghazali Ghazali geteng kafana daripada segala kun-kun, segala sesuatunya hana hubungan li. Maka seperti Abu Yazid Al-Bustami dalam fana billah, mempajan geteng bisa fana billah. Ya, kini Ghazali dalam Ihya, wa tata'akkadil mahabbah bi ta'akkudil ma'rifah. Fana billah dikarenakan cinta geteng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa cinta kepada Allah. Pajang kedenya terjadi yang demikian, wa tata'akkadil mahabbah bi ta'akkudil ma'rifah. Kuat cinta kedenya kepada Allah adalah didasari oleh kuat ma'rifah. Maka ma'rifah kedenya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ya, luar biasa itu. Ya, sehingga Abu Yazid Al-Bustami gepugo wateka sadar dipegah oleh murid Abu nyonyo punya secara hukum kafir. Bahkan saya Allah, Allah saya, ini ke hukum kafir. Tapi bahasa urun tasawuf hanya tak tiru boleh kita. Sehingga Abu Yazid Bustami uzlah drog daripada tempat keramaian. Bahkan dikarenakan persoalan yang demikian. Jadi dalam bidang tasawuf ini yang kedua. Ya, juga tasawuf Abu Junaid Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi, Abu Junaid Al-Baghdadi luar biasa. Nah, luar biasa. Sufinya Junaid Al-Baghdadi luar biasa. Sehingga dalam pemerintah dikalon bahwa secara hukum lahi terjadi penyimpangan. Sehingga akhirnya dicok tindakan di pemerintah watenya supaya Abu Junaid Al-Baghdadi dipenjarakan. Cok pertama dalam penjara. Setelah berada dalam penjara, maka dikirimlah wanita cantik untuk membujuk dan merayu. Dalam masa ditugaskan 6 bulan. 6 bulan ditugaskan sebagai tugas di para pelacurnya, dirayu. Beile guman, beile gecuke, megengi yang han. Nyamban, memang menyutanya udah tahu pura-pura kibat. Ya, lebih-lebih dia tak halwa di ngonengku kan. Dan ija menantangnya, nang kira-kira. Yang tak tahu pura-pura. Mana apa? Ya, karena baju-baju itu dia tak tahu sih. Ya, jadi dalam hal tersebut akhirnya melapor pada Raja Hana siap. Ditugaskan lom 6 bulan tu. Le bulan bekerja, le bulan tu kasih kurung bulan. Abu Junaid Al-Baghdadi gecok sebuah kesimpulan menyamanan nyo akan tampil sebuah tindakan. Akhirnya ucapkanlah Abu Junaid Al-Baghdadi seraya tunjuk kepada pelacurnya dengan kata-kata la ilaha illallah. Waktu ini tunjuk ada pelacurnya, apa yang terjadi? Hancur pelacur tersebut kuping-kuping, jipo darah, tidur lagi rudal Saddam Hussein menang kira-kira aja.
ancu membludak. Ya, nyamban kekuatan la ilaha illallah Abu Junaid al-Baghdadi. Idanya iban la ilaha illallah dia, zikir dia. Ya, menurut masing-masing. Nah, jadi dalam hal tersebut menanlah kekuatan ilmu tasawuf dan banyak hal yang kita pelajari di daya-daya yang mungkin persoalan-persoalan hanya kita sampaikan secara sekilas bahwa tastafi adalah gabungan daripada tasawuf, tauhid, dan yang terakhir adalah fiqh. Nah, fiqhnya dalam mazhab Syafi'i ya, sebagai pola dasar istimbat hukum oleh Imam Syafi'i berdasarkan kepada ayat dan hadis, ijma dan qiyas. Tambah satu lagi adalah istishab asal. Nyo gedenya dalam mazhab Syafi'i. Ayat, hadis, ijma, qiyas dan istishab. Nah, maka nyokeh yang tak pelajari daya-daya. Ya. Nyokeh yang selalu tak pelajari di gedenya di daya-daya yaitu berkenaan ayat dan hadis, juga ijma, qiyas dan istishab. Yang pada dasarnya memandum adalah pada ayat. Inan dasadi, inan sumberji. Karena katanya hana siap untuk tak pelajari langsung pada ayat, ya maka kembali katanya kepada hadis Rasulullah dan juga kepada ijma dan juga kepada qiyas dan istishab asal. Dalam mazhab Syafi'i kan dalam arti katanya terlepas di ayahnya gaduh pegaduh dua pabihumu ya hana pelajari langsung Al-Quran dan hadis kan hana. Ya, kan hana yang tak pelajari setiap saahnya adalah bagian daripada nyansid ya, sehingga ilmu-ilmu alat itu merupakan bagian daripada kewajiban yang tak pelajari untuk mempelajari Al-Quran. Karena hanjit tafsir Al-Quran beragaho memfassara Quranan bira'i falyatabawa maq'adahu minan nar. Bila kita mentafsirkan Al-Quran ya dengan tidak didasari oleh ilmu tafsir ya, artinya biraih menurut pendapat rod, menurut pikiran rod, tak pelajari daripada Al-Quran dan hadis kagak hana logat hananya dan sebagainya kiban tak pelajari, maka kembalilah tempatnya itu dalam neraka, nauzubillah. Jadi oleh karena demikian fiqh, ilmu fiqhnya merupakan bahagian daripada pelajaran yang gedanya selalu baik di daya maupun halal di luar daya tetap tak pelajari. Karena dalam fiqhnya terdapat ada beberapa persoalan yang disebut dengan yang pertama rubu' ibadat, kemudian rubu' muamalat, ya, kemudian rubu' munakahan, kemudian rubu' jinayat. Dalam rubu' muamalat yang pertama sekali ya tak pelajari persoalan taharah dan seterusnya, yang memandunya adalah untuk kesempurnaan ibadat. Tanpa ilmu yang kita miliki dalam bidang ibadat, ibadat yang kita kerjakan tidak ada sama sekali. Bahkan kata Rasulullah, inna qalilal amal bi ghairi ilmi la yanfa. Ya, inna qalilal amal bil ilmi yanfa wa inna kasiral amal bi ghairil ilmi la yanfa. Sesungguh sedikit amalan yang didasari oleh ilmu bermanfaat. Banyak amalan yang kita kerjakan tidak didasari oleh ilmu tidak bermanfaat. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan, persoalan taharah yang kadang-kadang gak anggap sepele ya, padahal merupakan rubu' ibadat yang diutamakan pembahasan adalah taharah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan dosa terbagi kepada dua. Ada dosa fi'il, ada dosa tarak. Dosa tarak karena getenya tinggal itu wajar menjadi mendapat dosa. Karena fi'il
berbuat tapi berdosa. Bagaimana? Bi ayyusalliya fi saubi najisin. Yang pertama, sembahyang dalam keadaan pakaian bernajis. Takalan nyontol kemah kan kritik, tapi nyo ilmu sangat penting. Ya, baik urinang maupun agam. Apalagi kadang-kadang gedenya tengku yang tidak mengamalkan dengan ilmu. Sumpama dajak pasai, terus ke pasai napeng urtu waun tak kalasiun, tak belongkut, lihat tak belongkut, leh puluh 5 ribu kembali 65. Lihat urung makaukun, tentu saja jaroh urung kangku kak maklum menajis. Apalagi urung cangkut sehingga peng mendarah, itu yang langsung tak culok orang kantong. Apa yang terjadi? Apabila kita bersemayam dengan pakaiannya dalam keadaan bernajis, ya, dalam keadaan bernajis. Ada kala persoalan pakaian kita hana bertui bersuci karena jino karena musim dan sebagainya. Ada kala ke mendalai musim hanam pun cara mensuci di rumah. Baju jubah dengku, baju jaridah dengku dan sebagainya. Ya, dalam keadaan menjajis, mencampur antara ija dan pakaian kita. Apa yang terjadi? Tak baca khutbah, alhamdulillah, yang likil-likil cahaya kedibak nasihat. Ya, sedangkan ija rida menajis, baju menajis, sahkah khutbah ataupun tidak? Ya, jadi dianggap sepele, tanggap biasa-biasa. Ya, jadi persoalan tarah sama menentukan bumupum lebih-lebih gede yang muda-muda walaupun hidayah gede mungkin hidayahnya hana abi abah hana hidayah lu angin cukup hel artinya tak pegah libak seksi untuk gato nyonyo ada pakaian urun dayah hanji pakai luar yang bulik-bulik baki pun luar apa cepun putra yang itu pun anak tahu abati pun anak abati hana dupu aja kaki dia hana dupu alimi kayak dupu yang wajah artinya luar diuk dia tilap kan dalam tilap diuk tilap ni ada jak aku deh jak pasangku dan sebagainya kakenang naji wateka azan maghrib dan semua jak masjid ya semayang cara pegadah najihinan lipat bulit ka semayang Allahu Akbar putar semayang najis ya najis semayang sunnah Allah semayangnya semayang je putar semayang najis salia fi saubi najis dan menansi persoalan-persoalan yang lain. Kadang-kadang kita tajak haji, ada kala tajak umrah ya kita bisa terkalan Masya Allah setiap travel naik tah untuk pasal silap untuk angkalan ya. Nah, bet takalan urang luar Indonesia, urang Indonesia pada takalan. Mangat ada sebab umum ji di Indonesia ada wajah urang mandu. Nah, tak itu tah silapnya ke pasal silap. Wate ke tawa silapnya ke gantung mataku ke ada kala babahu. Nah, gantung mataku ada silap. Sedangkan silap buno ada untuk melintasi ke dalam tajak Masjidil Haram berangkat pintu ujian. Pegadaian berada di Berakan Mispala, Sazarwal dan sebagainya. Sarwal mana kan? Antingal dan lain sebagainya. Mandu melintasi daripada tempat ipaju humpun merpati. Merpati tetap naik tu apalagi kadang-kadang bulut dengan siraman dan sebagainya. Itu yang wadah dajak kakenang najis. Apalagi segala damang dalam masjid, damang bawa WC dan sebagainya, yang kapasi silap dia menajis. Akhirnya tak pasolan tak semayang, tak tawaf. Begitu tak tawaf apa yang terjadi? Syarat tawaf bersuci. Syarat tawaf bersuci. Sementara hana suci, lihat tak tawaf sa'i, lihat sa'i ka tahallul, lihat tahallul ka bebas. Tak laju kawau kampung, bantawau kampung pun yang dapo, ihram dapo belum selesai ihram. Wateka dapo ihram kampung, hanal selesai ihram,
perbuatan-perbuatan yang terlarang masa ihram tidak boleh kena kerjakan. Tidun, dua tun, ledun, bahkan timudep tu hana dayak le. Ya, hana selesai umrah, hana selesai haji, ihram kena, hana selesai ihram. Taih ngaurinang tu, bermasalah, tak pakai pakaian bermasalah dan lain sebagainya. Bahkan terjadi demikian karena tidak didasari oleh ilmu, ataupun didasari oleh ilmu tapi menganggap sepele. Bahkan kadang-kadang ada persoalan, memang ada persoalan khilaf dalam mazhab, ya, terjadi persentuhan antara lamis dengan malmus, menyelamis batu semayang menyemalmus hana. Namun demikian gini harus hati-hati sih, ya, khurujan anil khilaf, supaya gini terhindar daripada khilaf, karena persoalan berat. Sekalipun ada pendapat yang mengatakan malmus tidak runtuh wudu, kita harus cocok dengan ihtiyat, harus tak amalkan dengan ihtiyat. Persoalan ibadah hajinya efek samping luar biasa, ya, persoalan efek artinya berkenaan dengan umrah. Han selesai umrah, persoalan terjadi dalam kehidupan, hanya tepuk. Nah, jadi dalam hal tersebut nyo adalah mandum-mandum didasari oleh ilmu. Dan menanci dalam bidang-bidang yang lain. Yang kedua, bi aisalia fi makanin najis, tak sembahyang dalam tempat yang bernajis. Masya Allah, takalan perkembangan cara pesuci rumah jino yang ala keramik, ala granit dan sebagainya, bahkan kadang-kadang marmar kede, yang hana yang kesuci, lagak silagak menggila kede, tapi suci hana. Nah, bahkan karena hana ada berdalih kepada ibu-ibu, ya, kepada orang majikan mereka, orang kerja yang tak kerja bagdanya dan sebagainya, hana mengerti hukum, gepel itu iya anemiat, cok iya brum gepel, alih gecoknya penyampuh untuk gepel dan sebagainya. Jadi kan menghilangkan najis, hanya memperluas persoalan najis, maka perlu ilmu fiqh. Begitu juga dalam persoalan yang lain berkenaan ibadat yang luah dan hati dan begas malam. Kemudian setelah dalam bidang jinayah, berikan bidang yang kedua muamalah, kegedean muamalah dalam kehidupan, tentu saja dalam berbisnis dan sebagainya. Ada ilmu yang gedean berbisnis, sekalipun gedean orang daya, walaupun gedean tak duit daya, ilmu berbisnis bercarang, ya, bercarang gedean dalam berbisnis. Nah, artinya ya, mungkinlah yang pakar-pakar bagian bisnis. Nah, ilmu tu cara lu simak gua pegah sakai. Nah, artinya pernah wate tunan riali trip 80 ri. Najak bak cara bak ngon di Jakarta sehingga tu umpang 3 lu ikut Tibuleun bak bagian pusat agribisnis atau Pak Amin Aziz urang gedung di umpang 3 Jakarta Selatan. Tibuleun lebih kurang menang kira-kira lu ikut tu. Begitu lu ikut, Masya Allah memang betul dalam mencari agribisnisnya, dalam bidang mencari jurus elang dan sebagainya. Rupanya memang demikian. Nyaka di danau di daya, walaupun kita tak sumber dan sebagainya, nah, artinya baik kita mengangkat tangan terus tentu. Nyata harap pada Pak Wali benar kau pegah. Pak Wali kali pegah benar. Kebijakan Pak Wali kan. Nah, jadi punya kebijakan hasil. Tengok ramai. Pulang pungkoknya betinya kan. Panen lalu dapat. Tibuleun keju 1 juta umpamanya. Macam kebutuhan juga. Jadi berbisnis juga tidak dia. Ayah Cetrung merupakan ulama yang ahli berbisnis luar biasa. Dengan sembut nyemangat tak pegah anak nya Melayu. Lena. Hana. Nah, ya. Mangat ayah dengan sembut kalau gun manok 5 batakan 5 ton yang dengan sumber kini kita ni akan urung pesan 2 ton menang kira-kira aja ani akan urung pesan bawa manok sabawa dronton kan sabawa ikan sabawa dronton ani cipakan dan sebagainya. Nah terganggu kan sumber nah jadi punya sekira datung hatu hanam dale
tapi ya bati be ron le ya nanti ya hantu sumbu kan ya. Jadi dalam hal tersebut memang siap anak masalah maidon nabi ilu hana sama ilu hana daya no sama ilu daya daya Abu Dawud lu sebagai wakil pimpinan saja dan jaga daya Abu Dawud saja ya, jadi dalam hal tersebut tip dengan pajuh nah tapi ya artinya anak tu panen bak udang 3 ga ya, panen bak sawit 3 ga menang kira-kira ji pokoknya nah ke pajuh. Jadi dalam hal tersebut hana hambatan man hana tasawuf kan tasawuf sih ya, ayat cetrung ku tasawuf ya ilmu zikir luar biasa jadilah sebagainya cuma Abu Paypati nan bisnis nyaho tapi inahan 10 hektar 15 hektar nah hana bisnis hana ya, kendaraan yang dipakai lumayan nyo kan cok yang leh koma sekian M itanya tawa ada Pak Wali kan tadu ke Pak Wali lo hana bertemu dengan dia upaya pasti hana tu kopi kaya kal he koma M kali cok kendaraan atau berapa enggak pula menang kira-kira aja. Jadi dalam hal tersebutnya adalah dalam bermuamalah. Maka dalam kita bermuamalah terjaga sampai barang-barang yang haram dalam agama nyo gedenya tertempuh dalam bidangnya. Sumpama yang akan terjadi lah jino dalam kehidupan yang luar biasa, yang enggak sepele. Padahal dalam hadis ya riwayat Muslim, kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Mabuk sesuatu yang memabukkan haram. Tetapi dalam kehidupan jino takalan tu persoalan yang merupakan kan musibah kegedean Aceh. Indonesia secara umum merupakan musibah yang sangat besar yang perlu artinya talawan menyepak Jokowi seruntuk pegawai TV guyulawan putalawan otak ubat TV mutonton jikirim sabu-sabu kena Indonesia. Tapi namun demikian tetap lebih-lebih katanya para abu-abu ya, lebih-lebih para ulama muda yang mendukung pemerintah. Tapi sebenarnya ke mendukung pemerintah, mendukung agama ya, bidang ini namanya dalam pemerintah ada pihak polisi, tentera dan sebagainya ya, yang menjaga barang-barang terlarang. Itanya setiap mimbar, setiap ada majelis taklim, kita menyampaikan persoalan yang terjadi. Apa yang disebut dalam kitab Ittihasadatul Muttaqin, kullun nabati la yahrumu illa ma yuzilul aqla fa muzilul aqli al banju wal khamru wasairul muskirat. Yang katanya ulama-ulama muda wajib tafat. Artinya tiap-tiap tumbuhan tidak ada yang haram. Menyebutnya hidayah karena hana tu ada gung kuapi ya kamu na aja memberi don home ikamu ada gung kuapi o lawah decang kerundung pupuena kerundung pagi decang mandun tagu lihat tagu mandi di paju kata hing ya karena hanam resep aku tagun pokok ji menyata paju lawah jid yang perlebgahnya hana harim kerundung pagi kerundung je mandun mancang je sebagainya mau jelatang je nyanyi bahaya. Illa ma yuzilul aqla, kecuali yang bisa merusakkan akal. Tah yang merusakkan akal, fa muzilul aqli al banju, yang merusakkan akal, yang menghilangkan akal. Yang pertama ganja, banju bahasa Arab, ganja bahasa Kedayo, maiteo ta lafaz taraduh dengan ganja moto, ganja aji ganja moto. Tapi jangan harum dah je baju. Jadi al-banju, qala khamru dan arak juga demikian. Wasairul muskirat dan ketinggalan yang memabukkan. Yang memandung harum. Sehingga kita tafsir pemana yuzilul aqla, pemana pegadah akal. Yu'tihi wa yufsiduhu. Jitub akal dan diperusak, berbuat fasid. Artinya menyaurang kajib adanyan ya kapajuh adanyan ya
Kapim adanyan nyan ka yu'tika jitum akal. Jitum akal dalam arti gure hana itu rile, ma hana itu rile, ayah hana itu rile. Nauzubillah. Nyo wajib kita sampaikan ligane ulama-ulama muda. Ya, wajib kita sampaikan. Nyo ke satu jalan kita memerangi narkoba. Nyo secara ngalai hati dia hana kekuatan. Ya, jadi tetap ada perang. Artinya memberikan penjelasan hukum-hukum yang nana makanya. Tapi apa dong ada? Di belah. Bukan tidak jadi. Jadi dalam hal tersebut menghilangkan akal. Wajib kita sampaikan. Pada akalnya adalah merupakan nikmat Allah yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Artinya qamatan wa suratan, dalam postur tubuh dan sebagainya sangat indah. Kemudian muzayyanan bil akli, hiasi dengan akal. Sehingga apabila hanali akal pun yang terjadi. Ya. Artinya manusia hanali akal daripada derajat manusia turun kepada derajat binatang. Jadi dengan tak perusak akal, dengan tak konsumsi atanya, tapi atanya gak ada akal. Wateka gak ada akal, turun daripada derajat manusia kepada derajat binatang. Mau kaji ke binatang mandu, putra yang nak pimpin, pajanggot nanggronyo hanali, mandung kamabuk, mandung kamabuk. Dari tingkat presiden kamabuk sampai ke tingkat camat, mandung kamabuk. Rakyat mabuk, bupati mabuk, gubernur mabuk, mandung mabuk. Jadi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Hanali dalam kehidupan kita yang bisa akan baik. Maka oleh karena demikian, kajian pegawai itu. Jadi wajib oleh karena kita sampaikan kepada umat. Apalagi dayah-dayahnya merupakan serangan. Dan pikir hana yang menyusup. Dan pikir hana yang menyusup. Yang kejut gedenya di dayah buna intel road yang benar intelijen gitu. Tak kena cuma ya benar cuma kayak cuma kakek. Tapi benar. Karena menyahana bisa lolos. Pernah kejadian di dayah Luangin. Kira-kira 5 tun 6 tun yang kau ikut. Ya. Rupanya mafia cukup raya. Perjalanan Jakarta Batam. Hana raya 18 tahun bekerja sehingga Ji ditugaskan cabocor rahasia duduk ditugaskan pakai bancara untuk perusahaan jimilah dalam balang yang ubi anak saga jijuk kepada santri ubi sabau kambayan 16 ro. Begitu jijuk mangat ketagihan bate kedai lakelom habasa kali hana pun begai raya kapu ngol mana 16 ro kapu ngol begai raya, begai gajah, beganya papui dan sebagainya. Jadi akhirnya bina dukun hidayah kabeh. Yang ji bacanya baca ji, yang ladum dukun hidayah. Akan bacanya baca cerita-cerita tentang Peruhule. Cerita Siti Nurbaya baca ke Peruhule, ke gura-gura. Ada dulu kayak kalan dulu. Itu pe ikut lewatnya Abi Pak Katro. Hari karena lantai 2 tengah luar relikul itu di grup sampai orangnya hanai doang. Rupanya paling bahaya dan nyan adalah menyusu. Sehingga akhirnya terpegatlah tiukalan sehingga mutemung. Tak periksa. Ya. Bahkan kadang-kadang ya sampai menenggok untuk ya publo barangnya yang berokon kai mekat ulua jino yang mekat kena udaya. Ada pula yang dicok anak dayah. Dipakai ligop. Pun dibinya biji dan sebagainya. Takalan tu jia ayah igasian, ma igasian. Barokon hansa puna. Pakan jina watem belanja 50 ordo. Ordo
Pada perisa apa yang terjadi? Rupanya 3 lewat mendapat keuntungan 6 juta. Jadi daya luangin si bulan na izin untuk bawa kampung 2 euro. Dalam 2 euronya bisa bekerja lega lewat le kali 6 18 juta. Si bulan 18 juta. Buno ke ahli Pak Wali bapaknya dari apa yang 15 juta buno. 15 dusun 15 juta. Dia awaknya 18 juta, 3 lewat 6 juta. Lega nya bigan kerja sampai dusun tiuro yang ada kerja lagi tunggu daya hasil. Ya. Jadi nyambang ketagihan. Jadi ketagihan tidur dan sebagainya, ketagihan rek tamompeng, ketagihan rek tajibnya. Bahkan kanan kalan langkoran berosa pada orang kau ikut. Kejadian di Australia ya, pegahanan ululhan ketagihan kepada sabu-sabu. Jadi itu bak ulu ke ketagihan. Ya. Memang lagi bancarai pegahan tu bisa tertarik karena untuk tujuan utama adalah untuk perusak generasi-generasi gedanya di masa akan datang. Jadi oleh karena demikian nyo harapan lentuan dalam sebagai tausiah dalam tastafi secara global menan wajib oleh gedanya para ulama-ulama muda menyampaikan baik lewat majlis taklim, lewat mimbar Jumat dan lain sebagainya, memberikan pengertian tentang hukum yaitu narkoba. Katakanlah menyontuan dengar mungkin di Pak Kapolres di sini lagi nyanyi pada sebuah acara pertemuan dengan Bapak Kapolres Aceh Timur gepegah liganya sirtuh leher tuh 16 macam leher tuh 16 macam bentuk narkoba yang pilu hanal untui membele leher tuh 16 musabah hanal untui lo sabah hanal tuh pi unggannya kalau untui ban-ban mate mutemu awak banyak unggannya untui ime lebih ke bak bungong ime anu ipula ate ipula karayu anak eno tiba ipula pegah bak bungong lega dak ya. Tadi pegah daknya yang kan bak ganja yang keluntri. Jadi karena demikian wajib oleh katanya untuk terselamatkan terutama sekali anak-anak muda katanya, saudara-saudara katanya yaitu beriman yang kuat ya dan juga ketaatan yang yang banyak. Karena ibadat katanya sebagai tanda kuat iman. Dalam matan berikan jawharah kena beradik kan waru jihad ziyadatul imani bi ziyadati ta'atil insani wa naqsuhu binaksiha wakilala khulfun kaza kan nukila kamanan lama jawharah adik kan kang iman katanya dengan letaan kepada Allah tahajudna witirna macam-macam dan sebagainya. Kurang iman dengan kurang taat. Jadi mudah-mudahan tak bekerjalah katanya amalan-amalannya tadasari dengan ilmu. Inna qalilal amal bil ilmi yanfa. Sedikit amalan yang kita kerjakan dengan dasar ilmu yaitu dalam bidang fiqh dan lain sebagainya bermanfaat. Wa inna kasiral amal bi ghairil ilmi la yanfa. Banyak amalan yang kita kerjakan tetapi tidak didasari oleh ilmu maka tidak bermanfaat. Sehingga demikian getuntullah kepada yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak terbatas ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang kubur. Katanya yang mantan muda hiduplah dalam pesantren, katanya mondok di daerah-daerah untuk menimba ilmu agama. Bagi katanya yang katuha-tuha Hanafi mondok idaya. Bente ni ja Pak Wali ni. Ate kapanziun ron ya lake dua kali dah. Lake mahasi. Melanggar peraturan terutama sekali merokok. Bankan merokok idaya haluangin hanya merokok. Itu muli seksi dihukum, putra dihukum ikrut o. Ya, katanya tuhai ikrut o pui. Anak Pak Wali dan sebagainya hanjir. Maka karena demikian majlis taklim telah terbuka di mana-mana. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ya, kamu nak berarti kan?
Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Setiap yang hana temu mandu, baik tertinggalkan mandu. Ya, lagi Pak Wali upah yang nak gebu Al-Quran yang tak kenyo le. Tapi apabila lain hana hanjut jabatan tabah jurusan, buat tabah jurusan. Kayaknya mana nak bati ya? Mampu sih ngawati, nak gerak-gerak je nak lain-lain. Jadi lagi nya. Ya, jadi ham temu mandum dan sebagainya. Jadi oleh karena demikian kesimpulannya apa yang orang sampaikan nekin yang terakhir nekin Rasulullah khairun nas man tala umuruhu fi ibadatillah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia berada dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang terbaik. Lebih umur panjang 50 artinya kapan yang umur dia? Yang berada dalam ibadat. Selalu ibadat selain daripada wajib, tak kerjakan yang sunat-sunat dan sebagainya. Ya. Karena segala sunat-sunat itu merupakan perbuatan yang terbaik. Perbuatan yang terbaik adalah perbuatan yang sangat diridha oleh Allah. Terus kena berbuat. Nah, bi ibadatillah. Wa syarrun nas man tala umuru fi maksiatillah. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berada dalam maksiat kepada Allah. Ya, ka maksiat ka Tuhan mantap maksiat. Lain kalau daerah haluan perkata bawa daerah. Daerah Haji, daerah barat. Ya, bangku mana golom teh warung kopi. Kana ganyan. Yang gejak payah pakai dumkat. Kita yang bawa mekatnya saya naik mekat lembu. Putra itu biat royo. Nyampe eles mayang ketinggalan dan sebagainya. Coba lembu mantangnya. Padahal biok tu saya nyata jak toto ganyan. Ya. Ka beta no kira-kira aja. Hai kita ka Tuhan ka beta no. Nah, jadi dalam demikian mudah-mudahan pada kita sekalian tapi gimana saya di panitia season kedua kaposan deh. Hah? Oh beli ya. Lata kilo punya ya beli. Dan menyonetanya pipahan tanya nyanjil lo jauh. Jadi dalam halnya karena singoh pina acara dari lumpih kalau demu istirahat na lu bunuh saya ide tapi lu mantan dengan hanasin ya ada ke setel ming ino bibiraya su panen dengan ya jadi kakek dalam kondisi yang sangat malake pada Allah singoh be lu ikut acara memang rencana lehnya dongwo ke deh ya, tapi kakek pegah lehnya hang bio kakek lembur malam ini mantap parho poino pilih dan sebagainya pokoknya hana luo jadi nyoki yang dapat orang sampaikan di mana terdapat kekurangan kekhilafan dan sebagainya ya di sini luntuan lagi maaf bahkan lihat kekurangan apalagi yang luntuan dua malamnya pada makam Walid adapun Abu Mudi yang musuh-musuh anda jiat perangkaho. Makanya ada segala kekurangan belum lagi Allah benar ya Allah baik lunduk siti ngaji belum sampaikan walaupun cawa-cawa ke dia ya ke habalung ke cawa-cawa Pak Wali kan anak terarah ya, jadi dalam halnya mudah-mudahan tastafinya pengajian tastafi yang kami berikan nama Lia Abu Mudi nya adalah sebagai untuk dalam bentuk organisasi yang sebenarnya dari zaman kan karena tastafinya cuma data baru karena menurut perkembangan menyemasa-jino menyahananan ya payah perlekenan ya menyogat dan pakai labelnya halal dan sebagainya mandung konsumen galak ya padahal ya ada boh AA ini penjual AA kan karena dapat label yang indah maka rame-rame uriak belum padahal hananya dan sebagainya. Jadi dalam hal tersebut nyoke yang dapat saya sampaikan doa Mbak. Gimana doa lagi? Oh benar. Ini kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma asna' aqibatana fil umuri kulliha
wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardunhu ilaina indah tiyajina ilaih wa la tunsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin wa la tunsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wasyrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wantalik bihi lisanana wa qawli wantalik bilisanana wa qawi azmana bihaulika wa quwatika fa innahu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.